Halo pemirsa Badi TV, jumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan bahas topik yang sangat menarik, yaitu orang Papua banyak bergelar doktor, magister, dan sarjana, tapi diam membisu dalam realitas yang buruk. Orang Papua yang bergelar doktor, magister, dan sarjana, ada yang tamatan dari luar negeri, ada yang tamatan dalam negeri, sangat berlimpah di Papua, tapi justru diam dalam realitas buruknya, kata Willy dalam artikel pada poin keempat. Gelar yang dimiliki itu hanya di atas kertas karena tidak bisa buat apa-apa untuk tanah airnya. Kata Willy Sart, gelar-gelarnya hanya pakai untuk kepentingan perutnya dan kepentingan jabatannya saja. Tidak peduli dan sibuk dengan kegiatan pribadinya saja. Sudah begitu pukul dada dan bangga dengan gelarnya. Tidak berjuang, tidak menulis, tidak lakukan kajian-kajian. Selain itu, orang Papua rasa jijik turun jalan untuk melawan. Tidak urus tanah adatnya, tidak mendidik bangsanya, cuek dengan keadaannya. Kata Willy, itu bahaya. Biarkan realitas buruk terjadi begitu saja, padahal orang Papua sedang mati. Saya sebagai orang pendatang di Papua, saya amati, saya bingung apakah benar paham atau tidak paham dengan kenyataan buruk yang sedang terjadi. Punya gelar doktor, magister, dan sarjana, tapi diam dan membisu dalam realitas buruk, kata Willy. Itu artinya pelan-pelan orang Papua sedang mati juga aktivitas intelektualnya. Kalau mati aktivitas intelektual, maka matilah sebuah bangsa. Dan pastikan bahwa orang Papua akan tinggal cerita di atas tanahnya sendiri. Jadi sebagai orang Melayu yang pernah tinggal di Papua dan melihat langsung realitas buruk yang sedang terjadi, jika tidak atasi maka lama-kelamaan akan bahaya. Saya hanya uraikan apa yang saya lihat dan rasakan, jadi silakan cari solusi yang tepat menurut orang Papua sendiri, kata Willy Sart dalam artikel. Berdasarkan uraian saudara Willy Sart dalam artikel, Badi TV akan sodorkan beberapa solusi yang perlu orang Papua lakukan sebagai berikut. Yang pertama, orang Papua yang punya gelar doktor, magister, dan sarjana segera menulis dan mengkaji semua realitas buruk yang terjadi di Papua, dan segera menulis dan mengkaji masalah-masalah yang ada di Papua sesuai dengan bidang ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, orang Papua yang sudah bergelar doktor, magister, dan sarjana, baik yang tamat dalam negeri maupun yang tamat dari luar negeri, segera mengkaji dan segera cari solusi atas semua masalah yang ada, baik masalah sosial, masalah politik, masalah budaya, masalah ekonomi, dan masalah kesehatan. Yang ketiga, orang Papua yang bergelar doktor, magister, dan sarjana, jangan hanya cari kepentingan perutnya dan jangan hanya cari jabatannya saja. Gunakan disiplin ilmu yang dimiliki untuk kepentingan bangsa. Paling tidak harus lakukan pendidikan politik kepada rakyatnya sebagai edukasi atas problem-problem atau masalah-masalah yang sedang menimpa kita, agar rakyat itu sadar dengan realitas yang sedang terjadi. Yang keempat, orang Papua yang punya gelar doktor, magister, dan sarjana, jangan pukul dada dan bergaya dengan gelarnya. Sebaiknya fungsikan ilmu dan pengetahuan dan fungsikan aktivitas intelektualnya untuk kepentingan bangsanya ke depan.
Yang kelima, orang Papua yang punya gelar doktor, magister, dan sarjana harus lakukan kajian ilmiah mengenai tanah adat. Yang keenam, orang Papua yang punya gelar doktor, magister, dan sarjana jangan diam dan diskusi, kajian ilmiah, seminar-seminar, dan lakukan aksi di lapangan masing-masing suku di 7 wilayah adat di tanah Papua. Jadi kita orang Papua harus sadar dan harus jeli melihat apapun yang terjadi di sekitar kita. Jangan hanya diam dan amati saja. Fungsikan apa yang kita miliki. Tunjukkan bahwa kita bisa bangkit dari keterpurukan yang ada. Untuk mengakhiri pembahasan ini, saya mau kutip perkataan Pendeta Dr. Beni Giai bahwa orang Papua punya jabatan gubernur kah, orang Papua punya jabatan bupati kah, orang Papua punya jabatan DPR kah, orang Papua punya gelar muka depan belakang kah, orang Papua punya jabatan PNS ASN kah, orang Papua punya jabatan TNI Polri kah. Tapi kita tidak sadar bahwa kita ada bergaya dalam penjara. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai bahan renungan, semoga dapat bermanfaat buat kita orang Papua. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan bahas dengan topik orang Papua sedang lupa budaya. Jadi saya Papua, salam akal sehat.